Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek secara terperinci sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan objek secara langsung. Nah, objeknya ini bisa tokoh, hewan, benda, bahkan makanan, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci. Semisalnya kalian ingin membaca teks deskripsi tentang kebun binatang Ragunan. Setelah kalian baca, kalian bisa membayangkan seperti melihat, mendengarkan, dan merasakan bahwa kebun binatang Ragunan itu ternyata terletak di daerah Jakarta Selatan, dan di sana ada banyak hewan seperti harimau, macan, gajah, jerapah, dan lain sebagainya. Dan setelah membacanya juga kalian bisa membayangkan ternyata kebun binatang Ragunan itu sangat luas dan sangat bersih, seperti itu. Atau misalnya kalian ingin mendeskripsikan rumah kalian. Rumah saya berwarna biru, terletak di Jalan Melati, dan pekarangan atau halamannya sangat luas dan berdekatan dengan masjid, seperti itu. Bahkan makanan juga bisa, misalnya risol, bentuknya seperti apa, rasanya seperti apa, ukurannya bagaimana, isinya apa, seperti itu. Lalu ada tujuan. Tujuan dari teks deskripsi adalah menggambarkan objek secara rinci, seakan-akan pembaca melihat, mendengarkan, dan merasakan. Tujuannya seperti itu. Lalu ciri-ciri yang pertama adalah menggambarkan objek bersifat atau secara khusus. Misalnya seperti yang tadi, kebun binatang Ragunan. Kalau kalian menyebutkan kebun binatang saja, itu secara umum. Kalau secara khususnya kalian sebutkan kebun binatang Ragunan, kebun binatang Malang, kebun binatang Surabaya, atau rumah itu secara umum kalian khususkan rumah Adi, rumah Joni. Sama juga misalnya sekolah, kalau sekolah itu secara umum, secara khususnya kalian tambahkan sekolah 1 Jakarta, sekolah 2 Medan, seperti itu. Lalu ciri-ciri yang kedua adalah isi teks berisi rincian bagian-bagian objek seperti ukuran, warna, dan lain sebagainya. Nah, seperti yang tadi misalnya ada rumah warnanya seperti apa, ukurannya bagaimana. Lalu yang ketiga melibatkan kesan panca indera, penglihatan, penciuman, pengecapan, peraba, dan pendengaran. Lalu isi dari teks deskripsi adalah berisi gambaran suatu objek. Nah, objek ini bisa dari sudut pandang bermacam-macam. Yang pertama misalnya dari lokasi. Nah, lokasinya itu misalnya sekolah kalian. Kalian ingin mendeskripsikan sekolah kalian. Sekolah kalian ini dekat jalan apa, di jalan apa, dan di dekat apa, misalnya di dekat masjid atau apa, atau di dekat taman, seperti itu. Lalu ada suasana. Misalnya kalian ingin mendeskripsikan suasana tempat, yaitu pasar. Ternyata pasar kalau di pagi hari itu sangat ramai oleh pembeli yang ingin membeli bahan-bahan makanan untuk dimasak. Lalu yang ketiga ada ukuran. Ukurannya ini seperti apa? Misalnya tadi balik lagi ke kebun binatang, ada ukuran gajah, ukurannya besar atau kurus, atau kecil, atau jerapah tinggi atau pendek, seperti itu. Lalu ada warna. Warna ini misalnya rumah kalian atau sekolah kalian warnanya apa, merah, kuning, atau hitam. Atau hewan tadi, hewan gajah warnanya apa, dan lain sebagainya. Lalu rasa. Kalau rasa ini khusus untuk makanan, misalnya risol, rasanya seperti apa, manis, pahit, asam, pedas, atau bagaimana. Dan masih banyak lagi sebenarnya objek-objeknya, tergantung dari struktur, tergantung dari teks deskripsi yang kalian baca. Nah, intinya jadi agar seolah-olah
pembaca ini melihat, mendengar, atau merasakan objek secara langsung. Lalu jenis-jenis teks deskripsi ada dua. Yang pertama, deskripsi yang berdiri sendiri sebagai teks, dan teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain seperti cerpen, novel, lagu, iklan, dan lain sebagainya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya ketika kalian membaca cerpen, novel, atau mendengarkan lagu, atau melihat iklan, kalian seakan-akan melihat, mendengar, atau merasakan isi atau objek yang diceritakan di dalam cerpen, novel, atau yang kalian dengarkan, lagu, seperti itu. Nah, struktur teks deskripsi yang pertama adalah identifikasi atau deskripsi umum, yaitu pernyataan umum atau pengenalan suatu objek. Nah, yang kedua, deskripsi bagian-bagian objek, yaitu perincian bagian objek sehingga bisa dilihat, didengar, atau dirasakan langsung oleh pembaca. Lalu yang ketiga ada penutup. Nah, penutup ini tidak wajib karena ada beberapa teks deskripsi yang tidak memiliki penutup. Tapi penutup ini berisi simpulan atau tanggapan terhadap suatu objek yang dibaca. Nah, di sini ada teks deskripsi. Kalian bisa baca dengan mempause video ini. Setelah kalian baca, bagaimana kita mencari tahu struktur teks deskripsi yang telur gulung ini? Kan struktur teks deskripsi itu ada 3. Yang pertama, identifikasi atau deskripsi umum. Yang kedua, deskripsi bagian-bagian. Dan yang ketiga, penutup. Nah, penutup ini tidak wajib. Nah, yang pertama, yang mana sih struktur deskripsi umum atau identifikasi? Adalah yang ini. Kenapa? Karena ini berisi pengenalan objek. Objeknya apa? Objeknya ini telur gulung. Nah, telur gulung ini diperkenalkan dulu tuh di teksnya. Telur gulung adalah jajanan yang sering ada di sekolah-sekolah di Indonesia. Sampai sini. Nah, lalu struktur yang kedua adalah deskripsi bagian-bagian objek. Nah, bagian-bagian objek ini adalah yang bisa dilihat, didengar, dirasakan langsung oleh pembaca. Yang mana? Yang ini nih. Ini adalah namanya deskripsi bagian. Kenapa? Kalau kalian baca, kalian bisa merasakan kalian bisa membayangkan seperti merasakan, melihat, dan mendengar, dan mengetahui proses-prosesnya. Lalu ada yang terakhir adalah penutup, yaitu simpulan atau tanggapan terhadap suatu objek adalah yang terakhir ini. Walaupun terlihat sederhana, telur gulung adalah salah satu jajanan sekolah yang sangat berkesan. Nah, itu adalah simpulan atau tanggapan terhadap suatu objek. Tetapi di beberapa teks deskripsi juga tidak ada penutup. Di beberapa teks deskripsi juga tidak ada penutupnya, jadi penutup itu tidak wajib. Nah, tugas kalian yaitu sekarang buka LKS Bahasa Indonesia halaman 4 dan 5. Di sana di halaman 4 dan 5 ada teks deskripsi yang berjudul Gunung Bromo. Coba kalian cari struktur teksnya. Dan yang kedua ada teks deskripsi yaitu berjudul Rumahku Tempat Tinggalku. Coba kalian cari struktur teks deskripsinya. Struktur teks deskripsi yang ada 3 tadi ya. Yang pertama yaitu identifikasi atau deskripsi umum, yang kedua adalah deskripsi bagian-bagian objeknya apa, lalu yang ketiga penutupnya. Kalau ada ditulis, kalau tidak apa-apa.
Nah, sekian dulu dan selamat mengerjakan dan jaga kesehatan.